Halo guys, balik lagi di channel gue Henry Jet VD. Kali ini kita akan lanjut nge-review manhwa ya. Ini yang berjudul Nano Machine Chapter 191, yang dimana kali ini kita akan melihat pertarungan kelanjutan yang kemarin ya. Keseruan yang kemarin itu pertarungan antara kemunculan untungnya ya, udah ketahuan siapa mata-mata di situ. Untungnya Demon Lordnya atau MC kita itu datang dengan tepat waktu, kalau nggak bisa gawat nih guys ya. Nah, di sini pun kita melihat beberapa yang namanya apa ya? Beberapa yang namanya musuhnya dari Sig Martial ya. Nih yang disebut Sig Blade kali ya. Ini salah satu pasukannya Sig Blade mata-mata. Nah, yang datang itu sepertinya antara kawanan Sig Blade atau orang-orang yang emang dari Kaisar. Tapi kita belum tahu nih ya. Tapi pertarungan dari arah kekuatannya pun sepertinya MC tahu kalau itu mengancam mereka semua. Nah, di chapter ini nanti kita akan masih melihat pertarungan antara MC nih. Nggak tahu ini musuhnya salah satu apa ya namanya, salah satu komplotan Sig Blade atau bukan. Kalau ini adalah pasukan satu Sig Blade ini ya, yang mau ngebantu orang ini yang ketahuan itu yang di chapter sebelumnya, fiksi dipastikan bakalan pertarungan habis-habisan nih. Apalagi kalau sampai ternyata yang datang itu orang-orang terkuat, MC kita bisa terdesak atau kalah ya. Apalagi di pihak dia orang-orangnya nggak sekuat seperti MC guys. Kan nggak mungkin sekuat-kuatnya MC di manhwa itu, kalau udah dikeroyokin ya tetap aja guys kehabisan tenaga. Nggak bisa kayak di donghua ya, kayak di anime ya kan. Kalau di anime donghua tuh beda cerita, sekalinya OP banget ya, ngancur 1000 pasukannya bisa dihancurin. Beda cerita kalau di manhwa ini lebih ini karena MC kita juga OP-nya itu bertahap guys, nggak OP yang langsung tiba-tiba dia tiba-tiba langsung kuat gitu kayak MC yang lain lah ya, OP of Power. Dia nggak, meskipun dia didukung sama nano atau sistem dari masa depan. Nah, tapi kegunaannya itu bukan membuat dia tuh kayak tiba-tiba langsung jadi kuat, tapi proses gitu. Prosesnya itu jelas guys. Dia tuh cuman kayak ngasih tahu gimana caranya, cara tercepat. Ibaratnya kalau MC berlatih jurus A ini ya, atau orang lain yang berlatih jurus A itu perlu satu tahun untuk bisa ngapalin atau bisa ngikutin ya, atau bisa praktekin itu jurus. Nah, kalau dengan bantuan nano cuman butuh beberapa bulan atau mungkin beberapa hari atau seminggu ya. Nah, itu bedanya, bukan memproses, dia tuh memproses sesuatu hal yang lama itu menjadi lebih mudah atau lebih cepat dengan kepintaran nano di masa depan. Nah, inilah serunya Nano Machine tuh nggak terlalu dicepetin jalur cerita si MC kita. Nah, kita lanjut lagi nih. Dari segi yang gue lihat di chapter kemarin itu 190 ya kalau nggak salah ya. Ya 190. Yang kemarin itu kan kita udah diperlihatkan yang awalnya gara-gara ada yang batuk doang anjrit ya, sampai kayak gitu ketahuan. Dan ya untungnya si MC itu turun tangan ya. Kalau nggak turun tangan bisa gawat anggota. Ternyata anggotanya juga ada yang nyamar juga di situ guys ya. Nah, di sini pun di akhir chapter kemarin tuh ada sekitar 12 ya kalau nggak salah. Gue nggak tahu ada 12. Pokoknya di atas 10 orang itu yang datang tiba-tiba, entah itu menyadari bahwa temennya itu terdesak oleh MC atau enggak. Nah, contohnya ini adalah ini yang gue gambar ini nih. Nah, ilustrasi ini tuh yang pertarungan antara si MC bawaannya sama mata-mata Sig Blade nih guys. Tuh yang gue gambar ini, yang 3 orang ini nih ya. Yang MC itu lagi nyamar ya. Seperti biasa yang chapter-chapter sebelumnya dia masih nyamar jadi pengawal ya, pengawal apa gitu gue lupa pokoknya. Yang sekarang udah masuk diangkat oleh beberapa petinggi ya untuk mengawasi
salah satu kekaisaran. Nah, dia itu jadi dipekerjakan lah ya karena kekuatannya itu. Padahal dia itu emang adalah ketua dari Sigblade. Wow, ketua dari Sigblade, ketua dari sekte Demon lah ya, Demon Lord. Nah, Sigblade nggak tuh? Oke, nah ini juga gue lihat sedikit kok gambar prajurit-prajurit. Emang di sini kalau kalian baru nonton video gue tuh kayak kok MC-nya berubah aja dari chapter awal. Kalian harus nonton chapter pas dia lagi berubahin wajahnya. Emang ada tetua di dalam sekte demon dia tuh yang bisa ngerubah wajah, guys. Ya, contohnya aja bininya dia, istrinya dia itu ya, yang pacarnya, yang temennya itu. Dia kan sebenarnya cewek, berubah jadi cowok. Nah, gara-gara nah, jadi keluarga dia itu emang bisa membuat atau merubah suatu wajah, entah itu lelaki atau wanita, berubah jadi cowok ya, berubah jadi cewek, itu semau mereka. Nah, hebatnya ini nih, tetua mereka tuh ngebantu si sang MC ini biar bisa masuk ke kaisaran buat ngebunuh beberapa mata-mata dari Sigblade. Nah, ini baru ketemu 2 sih. Sebenarnya udah ketemu di chapter sebelumnya itu. Gue nggak tahu yang nenek itu mata-mata atau ternyata dia itu emang anggota tetua kekaisaran. Kita belum dikasih lihat jelas. Dan masih ada yang ditangkap, itu nggak tahu si Hubong apa si botak itu apa bukan ya yang ditangkap sama nenek-nenek peot itu. Tapi nanti paling ya setelah pertarungan atau ya nggak, pertarungan antara ini nih yang masih kita tunggu selesai di bagian MC, ya kemungkinan bakalan pindah Arts ke yang menyelamatin temennya lagi ya, yang udah ditangkap sama entah itu anggota dari Sigblade atau emang dia itu anggota dari kekaisaran, guys. Nah, seru dong pertarungannya itu, lagi seru-serunya ya, meskipun chapternya belum terlalu banyak, tapi menurut gua ya lumayan lah, karena ini seminggu sekali sih ya, seminggu sekali dia bakal keluar. Oke. Nah, ini gue lagi segi perwarnaan yang emang sedikit lagi kelar pembuatan ilustrasinya. Jadi kalau kalian mau belajar kayak gue suka bikin tutorial tentang gimana caranya ngedesain, gimana caranya membuat website, aplikasi, ilustrasi itu contohnya karakter, entah itu karakter seperti manusia yang jadiin animasi, atau karakter hewan, karakter bisa meja dan lain-lain, binatang, itu disebut ilustrasi. Yang benda atau objek yang nyata itu menjadi suatu kartun, itu disebut ilustrasi. Nah, dan itu gue pakai aplikasi Figma, jadi kalian bisa pelajari gratis kok di sini di playlist YouTube gue. Dan kalau kalian mau request tentang gimana caranya mau nge-review manual lain atau video-video lain, ya bisa kalian langsung aja di kolom komentar video gue ini, atau bisa langsung di Instagram gue ini. Nah, udah hampir selesai nih guys ya. Tuh, udah dikit lagi kita selesai. Kemungkinan kita akan lanjut lagi nge-review chapter lainnya ya. Mungkin cukup sampai sini aja karena udah selesai juga ya. Backgroundnya juga udah semuanya. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.